ditambah lagi dan kebijakan berikutnya adalah kebijakan memindahkan dana pemerintah gitu yang tadinya di dana sisa anggaran lebih yang tadinya diletakkan di Bank Indonesia ke Bank Umum yang nilainya yang sudah dipindahkan katanya 200 triliun gitu. Ini juga benar-benar mengejutkan. Begitu dikasih tambahan 50 triliun itu apakah kemudian mereka menyalurkan pada masyarakat? Kalaupun mereka enggak, kan risikonya kan direkturnya besok terus ini nggak begini aja nih, nggak membantu program pemerintah kan gitu kan. Nah, sangat mungkin besok terus direkomendasikan itu diganti kan. Ya oke, ini sebuah terobosan, tapi kan ini sebenarnya bukanlah obat sapu jagat gitu ya. Ya karena sebenarnya persoalan kita ini kan persoalan yang struktural kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada, Indonesia baru saja melewati momen yang sangat krusial, sebuah radical break yang diikuti oleh perubahan politik maupun pemerintahan. Dan satu di antaranya perubahan di pemerintahan adalah penggantian posisi Menteri Keuangan yang sangat vital menggerakkan dan mengelola ekonomi nasional kita. Dan untuk memperbincangkan itu sudah bersama kita Mas Ahmad Akbar Susamto, PhD. Beliau adalah Ketua Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan di Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Gadjah Mada, satu di antara Center of Excellence kebanggaan kita semua. Mas Akbar, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dan tentu kita pengen mendapatkan gambaran yang pertama secara umum dulu, Mas Akbar. Bagaimana sebetulnya situasi perekonomian nasional kita saat ini yang kita tahu baru saja mendapatkan apresiasi dalam tanda kutip dari masyarakat lewat aksi protes dan ya beberapa momen yang mengikutinya. Bisa diceritakan, Mas? Ya. Jadi pertama kalau kita mau menilai sebuah keadaan, tentu saja kan tergantung benchmarknya apa, tergantung pembandingnya apa. Jadi kalau pembandingnya adalah apa yang kita capai paling enggak dalam beberapa tahun terakhir, gitu. Sebenarnya ya biasa aja, gitu. Kalau pembandingnya lah itu. Saya berikan ilustrasi sederhana ya, misalnya tahun lalu, tahun 2024 kan kita kalau indikatornya, kalau ekonomi itu satu indikator yang paling sering digunakan kan pertumbuhan ekonomi. Nah kalau pakai indikator pertumbuhan ekonomi, tahun lalu kita 2024 itu 5,03% peringkat pertumbuhan ekonomi kita. Nah tahun ini memang di triwulan pertama sudah lewat kan, itu pertumbuhan ekonomi kita hanya 4,87%, lebih rendah. Tapi triwulan kedua, walaupun agak kontroversial gitu, kalau versinya BPS itu kan 5,12. Artinya ya walaupun ini banyak juga yang tidak percaya gitu ya. Nah, jadi di situ artinya kalau kita lihat secara pola sederhana ya selisihnya masih around angka normal 5% gitu ya. Tetapi sekali lagi itu kalau indikatornya hanya berbanding tahun lalu. Tetapi tentu saja kita melihat ekonomi itu kan bukan cuma sekedar angka historis, tapi kita juga melihat ekspektasi publik gitu ya. Dan kalau kita bicara ekspektasi, tentu saja mungkin orang pengennya lebih bagus daripada ini gitu ya. Dan ketika ekspektasi itu tentu saja akan terus berkembang seiring dengan apa yang diamati oleh masyarakat terkait dengan hal-hal lain lah gitu ya. Nah, terus kedua juga begini kan, masyarakat kan nggak cuma melihat pertumbuhan ekonomi gitu kan sebagai indikator, mereka kan nggak semua tahu lah pertumbuhan ekonomi apa itu juga nggak tahu kan. Banyak yang mungkin lebih banyak menggunakan indikator-indikator yang lebih mudah mereka tangkap, gitu yang mereka rasakan. Oh, indikator tentang berapa banyaknya orang yang nggak punya pekerjaan, indikator tentang berapa uang yang mereka terima dan lain-lain. Dan dalam hal ini memang beberapa indikator lain itu menunjukkan bahwa situasi kita kalau pakai benchmarknya adalah ekspektasi, harapan gitu, memang jauh dari harapan. Sekadar ilustrasi contoh ya mungkin yang mudah disebutkan misalnya adalah indikator pengangguran gitu ya. Jadi kita itu punya penduduk total kan sekitar 285 juta orang gitu ya, menurut estimasi begitu ya. Nah dari sekian penduduk itu nanti akan ada penduduk yang berusia kerja dan mau bekerja. Nah itu kalau menurut data BPS bulan Februari 2025 penduduk yang berusia kerja dan mau bekerja, mereka ini disebut sebagai kelompok angkatan kerja, itu mencapai 153 juta orang. Dari 153 juta orang itu yang dapat pekerjaan, apapun pekerjaannya ya, termasuk yang serabutan semuanya, itu adalah sekitar 145,5 lah gitu ya, juta orang. Dan sisanya sekitar 7,5 juta orang itu nganggur, sama sekali nganggur. Artinya 7,5 juta orang ini saja yang sama sekali nganggur itu kan ketok banget gitu. Temoto di depan mata kita langsung kelihatan. Ya, yang kalau dikumpulkan itu dari semua demo selama ini mungkin lebih gede gitu kan. Satu. Kedua, di antara yang tadi bekerja itu pun, di antara yang bekerja itu ya 145-an juta orang lebih dikit itu lebih ya 145 juta orang setengah lah gitu ya. Itu
juga mereka sebagian besar bekerjanya sebenarnya bukan pekerjaan yang ideal. Indikatornya apa? Jadi data BPS itu menunjukkan bahwa dari semua yang bekerja ini 40% bekerja di sektor formal gitu. Hampir 40% lebih dikit, hampir 60% itu bekerja di sektor informal. Bekerja di sektor informal itu artinya ya sebagian serabutan, sebagian adalah pekerjaan yang sering kita sebut dengan mang, ya mang apa, tukang apa dan lain-lain itu yang mereka statusnya informal. Jadi bayangkan kalau misalnya dihitung dengan yang bekerja secara informal ini, artinya ratusan juta orang itu sebenarnya belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan harapan mereka. Belum lagi nanti kalau kita berhitung di antara 40% tadi yang sudah bekerja formal dari 145 juta orang itu sebagian mungkin bekerja formal tapi juga mungkin gajinya kecil, gitu ya, hajang UMR atau bahkan mungkin masih ada yang diam-diam upahnya di bawah UMR, gitu. Jadi sangat wajar kalau kemudian masyarakat dengan ekspektasi mereka, dengan harapan mereka, mereka merasa bahwa situasi ekonomi kita belum seperti yang diharapkan. Wah, baik. Nah, Presiden Prabowo Subianto pada akhirnya mengganti posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sudah hampir mungkin 14 tahun yang menduduki jabatan meskipun tidak terus-menerus. Salah satu Menteri Keuangan paling lama, walaupun bukan nomor 1. Dan menggantinya dengan Pak Purbaya dan satu langkah yang kemudian coba untuk dilakukan oleh Pak Purbaya adalah yang kita tahu semua, beliau memindahkan kira-kira 200 triliun dana negara ke bank-bank himbara dan harapannya sih itu akan menjadi senjata yang dipakai untuk mungkin apakah menggerakkan atau mengungkit atau bagaimana istilahnya. Betul. Nah, apa yang bisa dikatakan Mas Akbar tentang strategi ini? Ya, pertama begini ya, bahwa kebijakan ini memang agak mengejutkan. Di luar dugaan kita semua. Pertama penggantian Menteri Keuangan sendiri agak mengejutkan, gitu ya. Walaupun sudah sempat ada beberapa kali rumor Menteri Keuangan pengen mundur dan lain-lain lah, tapi kemudian kan nggak terjadi. Dan akhirnya tiba-tiba muncul dan kemudian terus terang tiba-tiba yang dipilih Pak Purbaya, juga semua orang nggak pernah bayangkan bahwa beliau yang akan jadi Menteri Keuangan. Itu udah mengejutkan. Kedua, pernyataan-pernyataan beliau di awal juga agak mengejutkan, gitu ya, dan kontroversial, suka nggak suka, gitu. Karena menurut saya beberapa itu agak tidak cukup simpatik terhadap situasi yang ada. Ketika beliau mengatakan misalnya, itu yang demo itu kan cuma sebagian kecil gitu, suara masyarakat. Itu menurut saya bagian dari pernyataan beliau di awal-awal yang menurut saya tidak terlalu simpatik dan itu semakin mengejutkan masyarakat. Dan kemudian ditambah lagi dan kebijakan berikutnya adalah kebijakan memindahkan dana pemerintah gitu, yang tadinya di dana sisa anggaran lebih yang tadinya diletakkan di Bank Indonesia ke Bank Umum yang nilainya yang sudah dipindahkan katanya 200 triliun gitu. Ini juga benar-benar mengejutkan. Nah, apa konsekuensi dari ini gitu ya. Jadi pertama begini, kalau kita melihat konsekuensi tentu kita bisa urut dulu konsekuensinya terhadap bank yang menerima. Gitu ya. Kita tahu bahwa yang dikasih ini ada 5 bank, Bank Mandiri, BRI, BNI, kemudian BTN dan Bank Syariah Indonesia. Nah, 3 bank yang paling besar dikasih 50 triliun, 50 triliun, 50 triliun. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Nah, pertama tentu saja akan menambah likuiditas mereka. Jadi masing-masing bank ini kemudian dapat tambahan likuiditas. Harapannya sih begini ya, kalau bank itu punya likuiditas, artinya mereka punya duit lebih banyak gitu ya. Jadi dana pemerintah itu masuknya ke bank itu kan sebagai simpanan. Dugaan saya sih masuknya sebagai deposito, gitu ya. Sebagai deposito, kalau saya dengar-dengar tingkat bunganya 4%. Nah, sebagai deposito artinya berarti masuk menjadi bagian dari dana pihak ketiga yang disimpan di bank. Dengan penambahan dana pihak ketiga yang disimpan di bank, maka artinya bank itu punya dana lebih banyak yang siap untuk digunakan untuk idealnya, gitu kan, memberikan kredit kepada masyarakat, kepada perusahaan dan lain-lain, sehingga kalau kredit itu disalurkan bisa menggerakkan perekonomian. Tetapi apakah akan benar-benar begitu? Tentu kita lihat dari sisi waktu ya, kita lihat waktu membuktikan. Tapi begini, saya tunjukkan beberapa data. Jadi kalau kita baca laporan keuangan ya, jadi kan kita bisa ngecek laporan keuangan dari masing-masing bank. Nah, paling nggak saya kasih contoh 2 kasus Bank Mandiri dan BRI. Nah, pada kasus Bank Mandiri itu kalau kita lihat di laporan keuangan mereka terakhir di bulan Juni 2025, total asetnya sekitar 1.970-an triliun lah, mendekati 2.000 triliun, gitu ya. Dari total aset mendekati 2.000 triliun kalau gampangnya begitu, 1.970-an triliun itu yang berupa kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga. Jadi beberapa kredit yang selama ini mereka salurkan kepada pihak ketiga itu adalah 1.326 triliun, 1.327 triliun ya, gitu ya. Nah,
angka ini besar gitu ya, saja. Nah, mencapai sekitar berapa? 67% dari total aset mereka. Tapi gitu, sebenarnya masih lebih kecil daripada dana pihak ketiga yang selama ini disimpan di Bank Mandiri. Jadi dana pihak ketiga itu kalau saya hitung-hitung itu di sana sekitar 160-an triliun lah gitu. Artinya ada selisih berapa? Selisihnya 133 triliun. 133 triliun inilah uang yang diperoleh Bank Mandiri dari masyarakat yang harusnya bisa digunakan untuk memberikan pinjaman, tapi nggak digunakan, gitu ya. Jadi artinya masih sekarang aja posisinya itu masih sisa, gitu. Masih ngendap juga. Ya itu masih ngendap dan itu belum menghitung sebenarnya kan dia punya modal juga kan. Padahal sebenarnya kan potensi sebuah bank itu untuk memberikan kredit kepada masyarakat itu kan dihitung dari satu modal yang dia punya, terus kedua dana pihak ketiga dana masyarakat yang disimpan, gitu. Nah sekarang aja dana pihak ketiga itu aja belum habis, belum ngitung modalnya. Nah dari data yang ada, Bank Mandiri itu masih nyimpan uang di Bank Indonesia misalnya 156 triliun. Yang itu juga indikator bahwa mereka itu masih kelebihan duit. Gitu ya. Sekarang ditambahi lagi dengan 50 triliun itu ya pesannya sederhana. Oh ya berarti duitnya yang tersisa lebih banyak. Gitu. Nah pada kasus BRI juga kurang lebih begitulah, walaupun mungkin nggak saya sebutkan angka data-data detailnya, tapi kurang lebih selisih antara dana pihak ketiga di BRI yang disimpan oleh masyarakat dengan kredit yang dilakukan BRI itu mencapai lebih banyak malah 253 triliun. Duit yang belum mereka salurkan. Sebagian itu disimpan di Bank Indonesia, sebagian disimpan di bank lain dan lain-lain. Artinya sekali lagi bahwa sebenarnya bank-bank ini nggak butuh-butuh amat uang itu, gitu kan. Nah, tapi sekali lagi ketika dikasih 50 triliun tambahan dana pihak ketiga berupa simpanan dari pemerintah tadi, maka berarti mereka likuiditasnya meningkat. Harapannya adalah bahwa mereka kemudian semakin terdorong untuk memberikan penyaluran dana kepada masyarakat. Apakah selalu terjadi? Kita lihat begini ya, pemerintah kan mengatakan bahwa ini dana saya letakkan di bankmu, gitu. Tapi ini nggak boleh disimpan di Bank Indonesia, tidak boleh diberikan surat berharga negara, kan gitu. Oke, itu mungkin nggak dilakukan, memang udah nggak boleh. Tapi juga nggak ada larangan kan, kemudian bank itu yang 50 triliun nggak dipakai, tapi kan karena punya 50 triliun kan berarti duit yang lain nggak jadi bisa dipakai kan gitu kan. Jadi duit yang dari masyarakat tadi yang masih sisa itu, sekarang kita punya tambahan 50 triliun nih, berarti uang yang lain boleh dong dibelikan surat berharga negara kan. Kalau ditanya ini belinya dari mana, ini duitnya masyarakat bukan duit yang 50 triliun kan gitu kan. Nah artinya itu bisa terjadi gitu ya. Nah kemudian yang 50 triliun ini beneran sih disalurkan pada masyarakatnya. Jadi kan di situ nggak ada ear tagging gitu, nggak ada nanda ini duitnya dari yang sebelah mana nih gitu kan gitu. Begitu banknya dapat tambahan 50 triliun aman 50 triliun maka ini berarti bisa disimpan. Gitu. Nah itu bisa terjadi dan kalau itu terjadi artinya sebenarnya nggak banyak membantu. Nggak banyak perubahan. Artinya yang terjadi hanyalah nggak banyak dana yang kemudian disalurkan oleh bank ini kepada masyarakat juga nggak meningkat. Tapi tentu saja begini Bang ya, ini psikologisnya orang bank saya bayangkan ya. Direkturnya itu kan ya takut juga kalau dipecat kan. Bagaimanapun walaupun gini ya, bank-bank BUMN itu kan bukan di bawah koordinasi Menteri Keuangan. Ya, mereka di bawah Danantara kalau sekarang kan. Danantara. Tetapi tentu saja nanti akan kelihatan ini begitu dititipi dana 50 triliun kalau Bank Mandiri, BRI, BNI, kemudian kalau yang BTN kan 25 triliun, kemudian yang BSI 10 triliun. Begitu dikasih tambahan 50 triliun itu apakah kemudian mereka menyalurkan pada masyarakat? Kalaupun mereka enggak kan risikonya kan direkturnya besok terus ini enggak berkinerja nih, enggak membantu program pemerintah kan gitu kan. Nah, sangat mungkin besok terus direkomendasi itu diganti kan. Nah, untuk mengantisipasi itu, saya menduga sih direkturnya akan tetap bekerja keras untuk menyalurkan dana tadi. Ya, paling nggak yang 50 triliun itu dipastikan bahwa ini duitnya kemana. Dan sebenarnya sekarang sudah ada sebagian tanda-tanda itu. Tanda-tandanya gimana? Tanda-tandanya contoh nih, walaupun ini masih agak sedikit lah contohnya ya, karena baru beberapa hari. Beberapa teman yang punya kartu kredit misalnya, di salah satu bank itu dulu plafonnya cuma sekian. Sekarang mereka itu nggak usah minta aja ditambahi plafonnya, gitu. Ya itu kan bagian cara tadi ya untuk nyalurin, karena kalau nggak digawat nih kan gitu kan. Dan saya menduga hal yang sama dilakukan untuk misalnya nasabah-nasabah BNI, BRI, Bank Mandiri yang selama ini udah setia di situ. Mereka kemungkinan besar akan ditawari, ayo pinjam lagi, ayo pinjam lagi, gitu. Nah, itu ya oke-oke aja sih kalau kemudian digunakan dengan baik oleh masyarakat, oleh perusahaan-perusahaan itu ya. Dampaknya tetap sesuai dengan tujuan, artinya tetap akan menambah likuiditas di masyarakat, mendorong investasi kalau dia perusahaan dan lain-lain. Tapi tentu saja ada juga kemungkinan lain. Kemungkinan lainnya adalah bahwa ketika semangat untuk menyalurkan itu menggebu-gebu, sementara pada waktu yang sama juga ada tantangan-tantangan lain, maka kemudian agak ada tanda petik asal-asalan nyalurnya. Dan ini ada risikonya adalah suatu saat mungkin macet.
gitu kan. Suatu saat mungkin pihak yang diberi pembiayaan itu nggak mampu bayar gitu. Dan ini termasuk mungkin kalau kita sebutkan salah satu isunya kan bahwa sebagian dana itu mau digunakan untuk pembiayaan koperasi Merah Putih kan gitu kan. Yang koperasi Merah Putih itu sendiri sudah ada debatnya yang panjang tuh gitu ya, tentang apakah dia punya prospek, apakah dia kemungkinan akan berhasil. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan ini maka kita jadi punya dua potensi risiko. Risiko di satu sisi banknya itu sendiri didorong untuk menyalurkan kredit cepat-cepatan gitu ya. Di sisi yang lain bahwa kita tahu koperasi Desa Merah Putih ini juga banyak sisi yang kemudian membuat kita khawatir lah gitu. Nah, oke, jadi kurang lebih kalau dampaknya terhadap perekonomian, pertama dari si banknya kayak tadi situasinya. Nah, sekali lagi kalau apakah ini kemudian akan berdampak bagus bagi perekonomian akan sangat tergantung pada tadi apakah banknya beneran menyalurkannya benar atau tidak, begitu ya. Lalu kemudian yang menerima itu kemudian mampu apa tidak untuk kemudian menggunakan dana itu. Dan tapi oke lah, sebagai sebuah niat, sebagai sebuah terobosan, saya kira paling nggak ini out of the box lah, mengubah peta gitu ya. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu akan berhasil apa enggak, tapi paling nggak membuat masyarakat yang tadinya itu sangat seperti sangat skeptis dengan menterinya, tiba-tiba sekarang mereka paling nggak menjadi yang diperdebatkan itu bukan lagi ini menteri pasti gagal, bukan lagi begitu, tapi yang diperdebatkan adalah apakah kebijakan ini nanti akan berhasil atau tidak. Itu lumayan lah menggeser sedikit peta diskusi. Iya, menggeser polemik tentang pernyataan sikap Menkeu yang baru di awal ya. Betul. Jadi lebih substantif. Gitu ya. Itu dari sisi ini agak bagus lah gitu. Oke. Mas Akbar, tentu soal dampak ke likuiditas bank ini kan sesuatu yang mungkin positif ya artinya. Tetapi kemudian tantangannya tadi seperti yang dijelaskan Mas Akbar, apakah nanti karena kejar target jadi akhirnya asal-asalan, kemudian yang dikasih pembiayaan juga asal-asalan begitu ya. Nah, yang berikutnya mungkin bisa lebih spesifik lagi, kira-kira apa sih ya hambatan atau tantangannya kemudian setelah ada skema atau strategi ekonomi dari Pak Purbaya seperti itu menempatkan dana pemerintahan ke bank ini? Yang pertama kan begini ya, jadi ini ini sebuah terobosan, tapi kan ini sebenarnya bukanlah obat sapu jagat gitu ya. Ya, karena sebenarnya persoalan kita ini kan persoalan yang struktural kalau menurut saya gitu ya. Jadi persoalan struktural itu adalah bahwa satu, bahwa di dalam masyarakat kita itu ada ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya, ketidakseimbangan akses terhadap kesempatan untuk maju, gitu ya. Di mana secara umum mungkin polanya adalah mereka yang punya uang, dekat dengan kekuasaan itu akan lebih mudah mendapatkan akses. Dan mereka yang tidak punya uang dan tidak dekat dengan kekuasaan itu akan sulit mendapatkan akses. Dan dalam titik ini memang ada ketimpangan yang sangat terasa, gitu ya. Dan itu menimbulkan problem struktural yang sangat serius. Satu. Kedua, bahwa di antara mereka yang punya uang dan dekat dengan kekuasaan itu seringkali juga mereka bukan, ketika gini ya, misalnya katakan mereka pengusaha gitu ya, perusahaan begitu ya, mereka kemudian karena tadi ya faktor persoalan struktural yang sangat terasa itu, maka kemudian seringkali kinerja itu bukan diukur berdasarkan merit gitu. Bukan nanti siapa yang berkinerja baik dapat sesuatu yang lebih bagus. Tapi lebih banyak tadi sekali lagi karena kedekatan. Ini berlaku dalam banyak hal, termasuk dalam proses misalnya pengadaan tender pemerintah, termasuk dalam banyak hal yang lain-lain. Yang intinya adalah bahwa bagi banyak pengusaha, bagi banyak pihak itu nggak penting untuk menjadi pelaku ekonomi yang terbaik. Tidak penting untuk menjadi produsen yang kualitas produknya itu paling bagus. Yang penting itu punya akses gitu ke kekuasaan, ke uang. Yang dengan itu mereka sudah cukup. Ya konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa para pelaku ekonomi ini tidak mengupayakan yang terbaik bagi mereka. Dari si produsen misalnya, bukan kemudian melakukan riset and development untuk mengembangkan produk supaya bagus, berdaya saing internasional, bukan begitu. Yang terjadi adalah pokoknya dekat dengan kekuasaan, gitu. Nanti bisa dapat, gitu. Nah, dan ini juga berdampak, dan yang semacam ini nggak bisa diobati hanya dengan 200 triliun itu, gitu ya. Ini persoalan yang sangat serius, dan nanti kalau ditarik-tarik, gitu ya. Tidak lepas dari persoalan institusional, persoalan kelembagaan kita, penegakan hukum yang lemah, tajam kepada yang miskin, nggak punya apa-apa, tapi sangat tumpul kepada mereka yang tadi punya uang dan punya kekuasaan. Yang itu intinya adalah bahwa orang itu tidak terdorong untuk berprestasi, berkinerja baik dalam perekonomian. Orang tidak terdorong untuk berkompetisi secara sehat, yang itu harusnya kalau ekonomi kita tuh mau bagus, harusnya itu justru menjadi tumpuannya. Gitu. Jadi mungkin singkatnya adalah bahwa terlalu
terlalu terlalu berlebihan kalau berharap bahwa hanya dengan menyalurkan dana 200 triliun terus masalah selesai gitu, jauh. Betul. Ya. Kemudian begini, Indonesia ini kan sudah pernah melewati sejumlah momen yang sangat krusial ya krisis ekonomi moneter, kemudian mungkin sepanjang COVID gitu kan juga tidak mudah, tetapi di sisi lain juga menunjukkan daya tahan yang lumayan, terutama di kalangan masyarakat bawah. Justru dengan ekonomi yang menengah kecil itu mereka bisa bertahan, termasuk juga di sektor mungkin pertanian, perkebunan ini kan juga daya tahannya lumayan. Nah, terus nanti ini dana ini sebaiknya dikemanakan gitu ya, maksudnya di sektor-sektor, apakah nanti sektor yang agak atas atau menengah atau bagaimana? Pertama gini ya, bahwa kita kan punya penduduk yang tadi ya sekali lagi besar gitu ya, jumlah penduduknya besar 225 juta orang gitu, dan mereka itu setiap orangnya butuh makan, setiap orangnya butuh hidup, maka setiap orang akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk diri mereka sendiri, gitu ya, dalam konteks ini ya gitu ya. Termasuk para petani, para buruh, para apa gitu ya. Kan kalau ada anak muda sudah menikah, nggak bekerja kan dimarahi setelahnya, dimarahi istrinya. Maka dia akan melakukan apapun yang bisa dilakukan. Gitu ya. Termasuk tadi bekerja sedapatnya, serabutan yang tadi masuk kategori mereka bekerja di sektor informal itu. Ya. Nah, mereka inilah yang menggerakkan perekonomian gitu. Jadi mereka akan terus bergerak. Kalau dikatakan kita, wah ekonomi kita sangat resilient, ya iya orang-orangnya butuh makan, gitu kan. Situasi berarti mereka kan semuanya terbergerak, gitu kan. Jadi tetapi gitu ya, tentu saja itu bagus gitu ya, bahwa itu satu kekuatan dalam perekonomian kita. Tapi tentu saja harapannya kan kita semua pasti ini bisa lebih bagus. Nah, apakah kemudian tadi dana dari pemerintah yang 200 triliun itu bisa membantu mereka? Idealnya begitu, gitu ya. Tetapi saya menduga sih prakteknya nggak terlalu bisa. Ada sebagian terbantu, tapi nggak semuanya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bank itu sendiri kalau menyalurkan kredit itu kan harus menggunakan prinsip prudensial, kehati-hatian, memastikan bahwa yang dikasih kredit itu adalah pihak yang bankable, nanti dengan kriteria tertentu ada 5C gitu dan macam-macam lah. Yang intinya adalah bahwa nggak sembarang orang bisa dikasih pinjaman gitu. Dan ini sendiri adalah persoalan klasik yang sudah lama sekali, bahwa mungkin kita sering mendengar ya, para pengusaha yang tidak punya akses ke modal gitu, perusahaan kecil ya, UMKM yang tidak punya akses ke modal. Kenapa? Karena mereka ke bank ya, banknya nggak bisa ngasih, karena kalau banknya ngasih dia juga melanggar aturan gitu. Nah, hanya dengan menambah 200 triliun nggak terus kemudian membuat mereka jadi berani mengasih, mereka nggak bisa. Peraturan juga nggak mengizinkan. Jadi saya menduga 200 triliun itu akan lebih banyak, kalaupun digunakan beneran, itu akan lebih banyak digunakan kepada mereka-mereka yang selama ini sudah sering berurusan dengan bank, yang bankable gitu. Ya itu nggak jelek-jelek banget sih, dalam artian bahwa kalau ada pengusaha yang selama ini dapat pinjaman dari banknya cuma 10 juta, padahal dia butuhnya 20 juta, nggak mungkin sih kalau di bank lebih besar gitu ya. Misalnya butuhnya dia 500 juta gitu ya, lalu kemudian karena waktu itu pagunya segitu, karena banknya sekarang punya uang banyak gitu, terus kasih pagu lebih banyak 700 juta gitu, kan lumayan kalau itu digunakan dengan baik, maka kemudian dia misalnya mempekerjakan lebih banyak karyawannya. Jadi artinya tetap ada dampaknya kalau itu benar-benar dilakukan, tapi tidak bisa menyentuh yang paling bawah. Ya, Bank Mandiri juga menyatakan akan menyalurkan itu di sektor UMKM. Betul. Ya, pernyataannya sih begitu. Tetapi kalau melihat penjelasan ini tadi kan mungkin juga tidak selalu mudah ya. Karena sektor itu bagaimanapun kan bank juga pasti berhitung ya kalau sektor UMKM itu. Misalnya kayak petani gitu ya, petani cabai ini kan dia tanam panennya baru berapa bulan kemudian kan gitu ya. Ya, petani cabai termasuk yang petani tetap sama ya, itu termasuk bisnis yang agak berisiko kan, risiko. Jadi biasanya ada sih yang dikasih bank, tetap kalau kita lihat data itu bank tetap menyalurkan kredit mereka untuk sektor pertanian, tetapi memang secara umum kehati-hatian lebih tinggi dibandingkan terhadap sektor-sektor lain, gitu. Termasuk cabai. Cabai itu kalau sukses ya lumayan, kalau nggak sukses dia walaupun panennya banyak, tapi kalau harga jatuh, gitu kan, maka risikonya lumayan besar. Nah, mungkin di situ ya bagian atau kelompok yang sebetulnya secara bisnis kan prospektif, tetapi karena faktor prudent di pihak bank sehingga agak susah juga dapat akses ke sana ya. Kemungkinan alternatif lain yang bisa terjadi adalah bank itu akan melakukan channeling melalui lembaga keuangan mikro. Itu prakteknya selama ini juga terjadi ya. Jadi misalnya dari bank itu mereka memberikan pinjaman kepada koperasi-koperasi atau kepada BMT, Baitul Mal wa Tamwil, itu juga semacam koperasi simpan pinjam gitu kan, yang syariah gitu, atau semacamnya, mereka akan ngasih pinjaman itu, atau sebagian mungkin juga di BPR gitu,
Nah kemudian dari lembaga-lembaga keuangan mikro tadi itulah yang mereka akan masuk ke bawah, ke masyarakat di bawah gitu. Itu sih yang mungkin terjadi. Ya, tidak langsung ya. Tidak langsung. Ya. Tapi konsekuensinya adalah biasanya ya bunga yang diterima di level paling bawah akan lebih tinggi. Oh ya. Oke. Baik Mas, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana perhitungan mungkin resiko dan dampak, tapi mungkin bisa diperjelas lagi apa kira-kira resiko atau dampak negatif dengan penempatan dana pemerintah sebanyak 200 triliun ke bank-bank itu ya dalam jangka pendek maupun jangka Kalau panjang. yang paling dekat adalah tadi risiko bahwa banknya kemudian tidak bisa mengelola dengan baik gitu, maka akan menurunkan kinerja banknya dari sisi tadi kalau misalnya ternyata macetnya lebih meningkat ya berarti NPL-nya mungkin naik gitu ya. Dan kedua risiko lain adalah kalau dia tidak bisa menyalurkan dengan baik, duitnya diem aja gitu, maka ya mungkin juga akan menggerus kinerja dia dari profitabilitas walaupun kemudian ini kecil sih. Gitu, karena bank kita tuh udah untung banyak gitu. Iya. Oke. Yang paling besar risikonya saya kira lebih ke NPL tadi. Ya. Maksudnya dampak misalnya dana itu yang tadinya disimpan pemerintah kemudian disalurkan ke bank, ini tidak ada risiko ya, maksudnya dari sisi pemerintahnya sendiri. Oh, dari sisi pemerintahnya sih pertama kan gini, ini naruhnya di banknya dia sendiri gitu ya. Iya. Jadi pindah kamar lah ya. Pindah kamar. Banknya pemerintah yang artinya keputusan akhir juga di pemerintah sendiri. Ultimate shareholder-nya kan dia. Terus kedua selama tidak ada faktor lain yang tidak bisa digunakan pemerintah, misalnya faktor bakar-bakaran demo besar gitu. Kalau itu kan nggak bisa digunakan pemerintah ya. Tapi selama faktor-faktor lain masih bisa yang digunakan pemerintah, saya kira nggak sampai yang terjadi yang terburuk, misalnya terus banknya ditutup. Kan yang mengambil keputusan ditutup apa enggak juga pemerintah sendiri gitu ya. Baik melalui Menteri Keuangan, nanti ada komitenya kan, komite stabilitas sektor keuangan gitu. Tapi yang melibatkan pemerintah sendiri. Artinya ini stabilitas politik dan keamanan juga akan sangat berpengaruh ya. Ya, itu mungkin yang lebih penting malah. Yang maksudnya yang dia kalau sampai itu terjadi, itu dampaknya akan besar. Ya, kita berharap nggak terjadi apa-apa sih. Iya. Baik, Mas Akbar. Ini berikutnya yang kedua, pemerintah juga akan berusaha untuk mengoreksi dana transfer yang untuk daerah yang tadinya diputuskan untuk ditiadakan atau ditunda, kemudian akan dianulir, kemudian akan ada dana berapa ratus triliun yang kemudian akan ditransfer ke daerah-daerah untuk memperkuat keuangan daerah. Nah ini ya, ini konteksnya agak sedikit berbeda, karena di sini konteksnya adalah tentang APBN. Gitu APBN ya. Jadi kita tahu bahwa pemerintah ini di dalam APBN itu yang sekarang kalau untuk 2026 masih dibahas, kalau 2026 sudah jalan ya. Jadi pemerintah itu di APBN itu punya dua jenis belanja secara umum. Belanja yang dipakai oleh pemerintah pusat dan belanja yang akan ditransfer sebagai transfer ke daerah gitu ya. Nah, tahun 2025 itu dipotong banyak, dipotong banyak dan konsekuensinya daerah kemudian harus banyak bergantung pada pendapatan asli daerah. Jadi ceritanya itu begini, sebagian besar daerah, provinsi, kabupaten, kota itu tuh sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Semuanya ya? Enggak semua, ada satu dua yang enggak. Contoh Jakarta. Jakarta itu termasuk yang tidak terlalu bergantung karena pendapatan asli daerah itu sudah besar. Tetapi sebagian besar yang lain itu sangat bergantung pada transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Nah, kalau transfer ke daerah dari pemerintah pusat dikurangi, dia udah langsung kerasa banget tuh. Langsung drop ya? Langsung drop. Nah, makanya gak heran kan kalau sekedar info aja kan, beberapa bulan kemarin sempat ramai kan. Pati deh. Ternyata salah satunya itu kan. Jadi daerah kemudian kan merespon dengan cara, gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan PAD kita, gitu ya. Nah, sebagian mungkin melakukannya dengan hati-hati, sebagian mungkin melakukannya dengan tidak hati-hati. Ditambah dengan mungkin ada bumbu-bumbu politik lain-lain, maka kemudian terjadilah itu. Nah, tapi prinsipnya adalah bahwa ketika transfer ke daerah itu dikurangi, maka berarti daerah under pressure. Gitu. Under pressure mereka harus mencari sumber-sumber pendanaan baru. Terutama karena ya mengurangi belanja itu tidak mudah. Apalagi kalau udah janji gitu kan. Jadi kan sebenarnya pilihannya ada dua. Kalau emang duitnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat ke daerah itu berkurang kan, pemerintah daerah bisa aja meresponnya dengan mengurangi belanjanya kan. Tapi kan nggak mudah. Apalagi untuk tahun 2025. Kenapa? Karena 2025
sudah dikurangi dulu APBD-nya sudah diketok, baru kemudian pemerintah kan di awal tahun 2025 mengumumkan kita melakukan efisiensi. Jadi udah telanjur nih rencana belanjanya, gitu. Sehingga kemudian ya gimana caranya mereka kan mengejar pendapatan asli daerah tadi, gitu. Nah, jadi apa konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang mengurangi transfer ke daerah? Ya berarti daerah sekali lagi under pressure, dan itu ada dua pilihan. Pilihannya mereka mungkin mengurangi belanja, tapi itu sulit. Pilihan kedua adalah mengejar pendapatan lain, gitu, termasuk yang berbagai macam pendapatan asli daerah itu, gitu. Oke, ya baik Mas. Artinya ini memang dua kebijakan yang berbeda di ruang yang berbeda lah ya. Tadi dengan dana pemerintah yang 200 triliun. Nah, masih adakah yang kemudian catatan-catatan terkait dengan strategi Menteri Keuangan untuk penempatan dana pemerintah itu ke bank-bank himbara? Barangkali tadi belum ada yang belum sempat disinggung. Iya, jadi nanti gini ya, sebenarnya kebijakan ini juga punya konsekuensi lain. Tapi ini mungkin agak sedikit lebih abstrak, mohon maaf gitu ya. Jadi kan kemudian muncul diskusi. Jadi ini Menteri Keuangan, tapi kan dari pernyataan beliau itu banyak ngomong hal-hal yang sebenarnya bukan di sisi fiskal. Menteri Keuangan itu adalah pemimpin sektor fiskal. Gitu. Ini soal moneter. Tapi beliau kan komentarnya lebih banyak agak sisi-sisi moneter gitu ya, karena mungkin beliau lama di LPS, nggak tahu saya, atau mungkin selama ini beliau punya concern gitu ya. Ya, sehingga kemudian ada yang menyebut bahwa beliau ini Menteri Keuangan tapi banyak ngomong moneter gitu. Sehingga sampai ada ungkapan, saya kira hari ini atau kemarin ada satu tulisan di salah satu koran itu tentang beliau itu seorang monetaris fiskal gitu. Padahal itu istilah monetaris itu artinya harusnya sebutan untuk sebuah mazhab yang lebih fokus pada sisi moneter, bukan sisi fiskal. Tapi beliau memang punya concern ke itu. Tapi kalau saya boleh mengatakan bahwa pada akhirnya sebagai Menteri Keuangan, beliau harus tetap fokus pada sektor fiskal karena kondisi fiskal kita itu sebenarnya nggak bagus. Kenapa saya katakan nggak bagus? Pertama bahwa dari tahun ke tahun sebenarnya pressure defisit kita itu terus meningkat, gitu ya. Jadi di satu sisi pemerintah, siapapun presidennya, terakhir 10 tahun Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo, itu kan pengennya belanja. Belanja untuk menunjukkan program-program mereka ya, untuk memberikan, ya terutama mereka politisi juga kan, pengennya kan kelihatan bagus di mata masyarakat walaupun mungkin kontroversial sebagian. Nah, pengennya belanja. Nah, padahal keuangannya itu nggak mampu. Gitu ya. Jadi pendapatan yang bisa diharapkan itu jauh lebih kecil daripada belanja yang mau dilakukan. Udah ngerem, kita udah punya remnya. Salah satu remnya yang pasti adalah undang-undang tentang keuangan negara nomor 17 tahun 2023 yang mengatakan bahwa yang namanya defisit APBN itu nggak boleh lebih dari 5%. Itu rem yang nggak boleh dari 3%, mohon maaf, nggak boleh lebih 3% dari PDB. Itu rem yang sebenarnya sudah sangat ampuh. Kalau nggak itu pasti bisa lebih gawat. Nah, dengan rem itu saja defisit kita itu sudah terus terjadi setiap tahun, yang konsekuensinya adalah utangnya nambah terus. Jadi 1-2 hari ini pemerintah mencapai kesepakatan yang intinya adalah bahwa defisitnya ditambahin 70 triliun gitu ya, dari rencana awal. Jadi disebutkan ya di bahwa untuk tahun 2026 itu postur APBN itu untuk belanjanya ditetapkan sebesar 3.800 triliun, 3.840 sekian lah gitu ya triliun. Nah, lalu pendapatannya lah 3.150-an sekian triliun. Artinya di sana ada defisit sebesar hampir 90 triliun, gitu ya. Kalau ditambahin tadi penambahan itu berarti lebih gede lagi, gitu ya. Sebentar, mungkin saya keliru, tapi prinsipnya adalah bahwa di situ defisitnya sudah besar, gitu ya. Yang saya mungkin keliru, mungkin hati-hati, mungkin nanti kita cek. Apakah yang angka barusan saya sebutkan itu sudah mencakup yang tambahan 70 triliun itu atau belum, gitu. Nanti saya cek, gitu ya. Jadi, tapi itu aja yang terlepas dari mungkin saya keliru apa enggak tadi, itu defisitnya itu sudah 689 triliun, gitu ya. Udah gede. Gitu ya, dan itu menambahi defisit itu kan artinya harus kita isi gitu dengan utang, dan itu konsekuensinya adalah berarti menambah utang kita yang secara akumulatif itu udah besar, gitu ya. Ada sebagian ekonomi yang mengatakan tenang, walaupun besar persentase masih kecil lah, masih di bawah batas yang diperbolehkan, kan banyak mengatakan gitu ya. Jadi misalnya indikator yang sering digunakan adalah indikator rasio utang terhadap PDB, misalnya gitu. Yang itu indikator yang sering disebut-sebut adalah 60% gitu. Dan memang kita masih jauh sih dari itu. Artinya kalau menggunakan indikator itu mungkin masih kelihatan aman. Tetapi jangan lupa bahwa yang namanya utang itu nggak gratis. Utang itu bayar, ada bunganya. Dan bunga ini dari utang-utang kita itu yang sudah besar itu konsekuensinya juga membebani APBN. Gitu. Jadi sekedar contoh, tahun ini bunga utang yang harus dibayar dari APBN itu udah gede banget loh, 500-an triliun.
Bunganya aja ini. Bunganya, bukan pokoknya loh ya, bukan bunganya saja. Nah kalau utangnya nambah terus kan berarti bunganya sudah gede kan, gitu ya. Jadi artinya ini serius deh, gitu ya. Nah, kemudian utang pokoknya itu kan biasanya jangka panjang. Tetapi tahun 2025, 2026, 2027 yang jatuh tempo juga banyak. Utang mana itu? Utang dari dulu. Gitu. Yang jatuh tempo tahun ini, tahun depan dan tahun depan lagi. Itu banyak. Terus artinya jatuh tempo kan juga harus dibayar. Gitu. Ya memang sih biasanya di situ jalan keluarnya adalah jatuh tempo ditutup dengan utang lagi. Gitu. Dari lubang tutup lubang gitu. Tetapi maksud saya adalah gini. Sisi ini tuh udah ruwet nih gitu kan. Gitu. Nah, jadi sudah ruwet, maka Pak Menteri ini jangan terlalu asik nih kemudian untuk mendiskusikan seolah-olah gitu ya sisi moneternya dimainkan begitu ya. Karena itu sebenarnya kewenangannya Bank Indonesia dan beliau sendiri sebagai komandan di sektor fiskal itu punya PR yang sangat besar gitu. Dan kemudian ngotak-atik sisi moneter juga nggak otomatis akan bisa menyelesaikan ini gitu ya. Mindah tadi dana 200 triliun dari Bank Indonesia ke bank pemerintah itu ke bank himbara itu nggak ngefek terhadap ini, utang jalan terus gitu, bunga jalan terus gitu. Gitu. Iya betul. Dan dia punya tugas berat juga menggenjot pendapatan negara, tapi tanpa harus memberatkan masyarakat kan mestinya ya. Betul. Ya. Baik, Mas Akbar, situasi sekarang seperti ini dan bagaimana kira-kira gambaran situasi perekonomian kita di paling tidak tahun depan lah 2026. Jadi ini outlook kita per hari ini untuk tahun depan. Pertama membuat outlook itu tidak mudah. Gitu. Membuat proyeksi itu tidak mudah dan bisa aja salah gitu ya. Tapi begini kira-kira gambarannya ya. Jadi sebenarnya kalau melihat dari proyeksi banyak pihak gitu ya, banyak ekonom di berbagai lembaga, situasi ekonomi tahun 2025 itu ya tadi sudah kita diskusi di awal ya, tapi angkanya ya masih sekitar 5%-an gitu ya, dan bahkan bisa lebih rendah. Contohnya misalnya gini, kalau di antara mungkin lembaga internasional yang sering dikutip ya, misalnya ada IMF tuh, International Monetary Fund, ada World Bank, ada misalnya Asian Development Bank, ada OECD. Mereka itu kan punya ekonom-ekonom yang setiap tahun membuat proyeksi gitu. IMF tuh bahkan 4 kali setahun proyeksi yang dikeluarkan. Nah, terlepas bahwa kita suka nggak suka dengan mereka, tapi mereka punya angka, gitu ya. Nah, IMF itu membuat proyeksi, yang proyeksi itu terakhir mereka rilis bulan Juli 2025, artinya belum lama, belum kadaluarsa banget lah gitu ya. Itu mereka memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 itu hanya 4,8%. Gitu ya. Dan tahun 2026 juga 4,8%. Gitu ya. Tanda bintangnya sesudah ini dikeluarkan, BPS mengeluarkan data kan, yang pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua tadi 5,12% yang kontroversial itu, gitu ya. Yang itu mungkin bisa mengubah cerita. Tetapi terlepas dari itu bahwa secara umum proyeksi dari IMF itu 5,8 dan 5,8. Kemudian kalau melihat versinya Bank Dunia itu keluar terbit itu terakhir bulan Juni, itu mereka memproyeksikan tahun 2026 itu, tapi tadi ya sebelum ini keluar data BPS ya, mereka proyeksikan kita juga 4,8 gitu. Nah, versi OECD juga sama 4,8. Yang agak gede versinya Asian Development Bank. Asian Development Bank itu punya versi untuk 2026 itu 5,1%. Di mana mereka agak lebih optimis dibandingkan yang lain gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ini walaupun datanya masih baru, misalnya punya Asian Development Bank itu Juli juga 2025, tetapi sebelum pengumuman punya BPS. Mungkin gitu ya, sesudah pengumuman BPS yang 5,12% untuk triwulan kedua, itu mereka sedikit mengubah, tetapi dugaan saya yang ngubahnya kalaupun ngubah nggak banyak. Jadi artinya kalau panjenengan menanyakan tadi proyeksi kita untuk tahun 2026 gitu ya, angkanya itu nggak jauh-jauh dari tadi lah gitu kan. Mungkin artinya ini Mas Akbar, kan ada juga disebut seperti disinggung menjanjikan pertumbuhan 6% gitu Pak Purbaya, kalau tidak salah kan. Ini sesuatu yang utopis atau mungkin sangat percaya diri ya? Mungkin begini ya, jadi menariknya ekonomi ini kan gini kan. Jadi kita bisa membuat proyeksi, dari proyeksi itu membuat kita jadi semangat. Kalau kita semangat kita bisa mengubah proyeksi kan gitu kan. Nah, jadi kalau memang kalau proyeksinya kan sekitar 5,8, paling 5,9 misalnya naik berubah gitu ya. Lalu kemudian
kita nggak mau hanya mencapai seperti itu. Tadi saya bilangnya berapa? 4,8 atau 4,9, bukan 5,9, 4,8 atau 4,9. Nah, tapi kemudian kan bisa aja pemerintah berupaya, kita semua berupaya. Kita harus mematahkan proyeksi itu. Kita buat kebijakan yang luar biasa, begitu yang kemudian bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kita dari yang tadinya angkanya nggak jauh-jauh dari 4,8 ke 4,9, di bawah 5% lah gitu, supaya bisa 6%, syukur nanti bisa 7%, 8%. Nah, kalau itu serius, ya tidak ada yang tidak mungkin kan gitu ya. Tetapi tentu saja kita perlu lihat gitu ya, seberapa dahsyat kebijakannya gitu kan. Ya, tapi kalau kebijakannya itu secara umum ya business as usual, enggak istimewa amat, sepertinya sih masih sulit untuk berharap bahwa angka kita akan naik sampai 6%, sampai 7%, sampai 8% gitu. Ya, baik Mas Akbar, mungkin sebagai catatan penutup nih, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan juga tentu kepada pemerintah ini supaya juga punya rem dari luar juga ya. Ya, saya kira ada satu hal yang positif dari masyarakat sekarang ya, bahwa masyarakat ini semakin kritis. Semakin kritis, semakin outspoken gitu ya. Yang sikap kritis itu bisa membantu pemerintah dan kita semua untuk tetap di jalur yang benar. Nah, itu kan kalau bahasa lainnya kan saling mengingatkan, gitu ya, di dalam kebaikan gitu kan ya, gitu ya. Sehingga siapapun kita berusaha untuk ke arah sana. Nah, itu satu pertama. Tapi kedua, bahwa sikap kritis itu juga harus diimbangi dengan ekspektasi yang pas, gitu ya. Jadi saya harus mengatakan bahwa masih sulit nih, bahwa ada keajaiban yang berubah drastis hanya dari sikap kritis kita itu atau ada dari peristiwa-peristiwa tertentu gitu. Karena kita berhadapan dengan sebuah situasi yang tidak mudah, secara kelembagaan itu sudah sangat mapan. Jadi untuk merubah itu butuh sebuah pengorbanan yang besar, butuh proses yang panjang gitu ya. Jadi kita nggak bisa terlalu berharap bahwa ganti 1-2 menteri kemudian akan berubah drastis. Kita nggak bisa berharap bahwa dari 1-2 demo, 1-2 kerusuhan gitu, terus kemudian akan bisa membawa hasil total. Menurut saya nggak bisa. Gitu. Ini perjuangan panjang nih, gitu kan. Jadi ekspektasi harus dijaga, gitu kan. Ya, gitu ya. Terus itu kedua. Terus ketiga, bahwa ya dalam konteks menjaga ekspektasi itu juga masyarakat perlu bisa membedakan. Kita semua perlu belajar dari pengalaman bahwa kalau sikap kritis kita itu disertai dengan pressure, tetapi dengan cara yang tepat itu hasilnya bagus. Tapi kalau disertai dengan sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang negatif mungkin juga merugikan kita. Jadi pengalaman dari kemarin misalnya mungkin kalau bisa besok kalaupun kita punya pressure itu kurangilah sisi bakar-bakarnya gitu ya. Gitu. Karena sebenarnya ujung-ujungnya misalnya kalau yang dibakar kantor pemerintah ujungnya juga duit kita lagi yang dipakai untuk bangun kan gitu kan. Nah, sisi itu dikurangi dikit lah gitu ya. Tapi kritisnya jalan terus, tapi sisi-sisi bakar-bakarnya dikurangi. Ya, mungkin saya juga akan diprotes nih. Kan yang bakar bukan kami, ini yang bakar kita nggak tahu kan gitu kan. Saya nggak tahu gitu. Tapi kita nggak tahu, tapi yang jelas bahwa siapapun itu ke depan kita perlu menjaga bahwa sikap kritis kita harus disertai dengan upaya untuk menjaga supaya kita tidak dirugikan gitu ya. Ya kadang-kadang sih yang namanya protes itu kalau nggak pakai rame-rame dikit juga nggak diperhatikan. Tapi tetap kita kontrol gitu. Jangan sampai ke level yang terlalu berlebihan yang justru itu akan merugikan perekonomian. Gitu ya. Mungkin itu jadi pesan saya. Ya kita sama-sama berjuang, sama-sama menghadapi situasi yang tidak mudah. Ya, baik Mas Akbar, terima kasih untuk penjelasan dan insight-nya yang sangat berharga tentu untuk kita semua bahwa perjalanan kita ke depan setelah melewati fase yang agak lumayan di akhir Agustus dan juga berikutnya kita melihat ada peristiwa yang juga tidak kalah seru di Nepal, mirip-mirip dengan kita, tetapi lebih ekstrim di sana. Iya betul. Ya. Kalau bisa kita jangan sampai seperti Nepal. Iya baik. Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita dengan Mas Ahmad Akbar Susanto PhD. Beliau adalah Ketua Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan UGM dan semoga apa yang disampaikan ini menjadi sekaligus kritik dan pengingat para pengambil kebijakan dan juga masyarakat yang realitasnya hari-hari ini ekonomi kita juga tidak sedang baik-baik saja. Dan kita akan jumpa di perbincangan berikutnya dengan narasumber yang berbeda tentu dengan isu yang masih aktual. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.